Ya, keluarganya sebetulnya almarhum ini adalah keluarga besar, putra ke-10. Ya, putra ke-10. Putranya itu 10. Anak yang ke-10 lahir kebetulan, dia itu lahirnya kalau orang Jawa lahir sama hari Neptunya dengan orang tuanya. Sama dengan orang tuanya, setelah lahir sama dengan orang tuanya, akhirnya dibuang syarat, akhirnya diambil oleh saudaranya, dibina sampai dewasa. Kebetulan yang ngambil itu keturunan Tiongkok saudaranya. Tapi kalau Mak Totong itu murni orang Jawa, bukan keturunan China. Kenapa dikasih nama Totong Kim Darto? Itu karena yang ambil, yang merawat mulai kecil lahir sampai dewasa adalah orang Cina. Makanya pergaulan beliau juga banyak dengan orang-orang China. Ini perlu diketahui oleh semua anggota. Beliau seorang yang masih muda belia. Beliau berlatih di berbagai macam perguruan pencaksilat maupun kungfu yang ada di Madiun maupun di luar Madiun. Tetapi setelah dia berlatih menggali, ya, dari perguruan satu ke perguruan satu, perguruan yang lama. Tetapi beliau belum disahkan, belum dibaiat untuk menjadi seorang warga. Sehingga beliau belum terikat di dalam salah satu perguruan, tapi pernah mengikuti, baik itu tinju, bulat, pencak, dan lain sebagainya. Setelah itu, beliau merenungkan, akhirnya beliau merantau. Ya, setelah beliau belajar kaitannya dengan bela diri, beliau merantau ke Banten. Ya. Setelah merasa semuanya terkuasai dengan baik, kembalilah beliau ke Madiun untuk mendirikan suatu perguruan yang dinamakan IKSP Kerasakti. Setelah beliau mendirikan perguruan dengan aliran kungfu pada tahun 1980, melihat perkembangan di negara kita, hubungan Indonesia dengan Tiongkok lagi retak. Almarhum guru besar kita mempunyai firasat yang sangat luar biasa. Kalau memaksakan diri tetap beraliran kungfu, nggak akan bisa berkembang. Akhirnya di tahun 1981, IKSP Kerasakti yang kungfu notabene itu tadi didaftarkan ke dalam Federasi IPSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Akhirnya tergabunglah kita di dalam Federasi IPSI, sehingga keuntungan bagi kita yang belajar di IKSP Kerasakti, karena para senior kita terdahulu, biarpun kita sudah masuk di dalam Federasi IPSI, pelajaran kungfu ini nggak mau ditinggalkan. Sehingga model celana pun tetap itu dipakai, baju pun masih dipakai, nggak mau dirubah. Sehingga kita punya kelebihan. Biarpun kita punya federasi di pencaksilat IPSI, tapi kita mempunyai kelebihan. Selain kita bisa pencak, kita juga bisa kungfu. Terus di dalam perjalanannya, mulai tahun 81 kita masuk di IPSI, terus berjalan, IKS terus berkembang. Diawali dari Madiun keluar sampai ke Magetan keluar sampai di Ngawi. Perlu perjuangan. Almarhum melatih sendiri pada saat itu, datang sendiri di tempat latihan. Ya. Karena perjuangannya yang gigih, dan alhamdulillah karena mungkin itu sudah mendapatkan ridho dari Allah, akhirnya dengan perjuangan itu seperti yang kita rasakan sekarang ini. Jadi perlu diketahui oleh saudara-saudara semua bahwa IKSP Kerasakti ini dilahirkan di Madiun ini sekaligus yang menjadi guru besar
besar, pendiri perguruan IKSP Kerasakti ini adalah Bapak Raden Toto Kindarto. 1997 di usia guru besar kita pada usia 43 tahun, ya, usianya baru 43 tahun, beliau meninggalkan kita semuanya. Pada tahun 97 setelah almarhum meninggal, diadakanlah pertemuan keluarga di Jalan Merpati nomor 45, sekaligus dikumpulkanlah para tokoh-tokoh yang masih soleh dengan IKSP Kerasakti. Dan pada saat itu tanggal 24, tanggal 21 guru besar kita itu masih memimpin musyawarah besar untuk memilih ketua harian. Ya, alhamdulillah pada saat itu saya ditunjuk sebagai ketua harian. Setelah tanggal 21 penutupan, beliau pulang sakit selama 3 hari. Sakitnya apa? Guru besar kita sakitnya jantung. Dia kena jantung koroner. Pada saat itu dia memang seorang perokok berat, tapi bukan seorang perokok berat mesti kena jantung, ya Pak Sarwi. Seorang perokok berat mesti punya jantung, tapi belum tentu kena jantung, maksudnya begitu ya. Pada saat itu begitu. Setelah tanggal 22 masuk rumah sakit, 24 beliau menghembuskan napas yang terakhir. Saya lanjut, setelah 97 beliau meninggal dan rapat keluarga menentukan saya akhirnya diberikan amanah oleh keluarga untuk melanjutkan perjuangan daripada guru besar kita. Ya, untuk melanjutkan supaya IKS ini tidak berhenti. Pada saat itu usia saya sebenarnya sudah 31 tahun. Tapi rasanya saya ini juga belum siap. Rasanya belum siap saya untuk memimpin IKSP Kerasakti ini. Tapi karena ini merupakan suatu amanah yang harus saya jalankan, setelah 40 hari saya baru bergerak. Karena pada saat pidato terakhir saya, pelepasan almarhum ke pesemayaman terakhir, sambutan terakhir saya sampaikan pada saat itu di masa berkabung selama 40 hari. Semua kegiatan IKSP Kerasakti dimanapun juga berada berhenti. Saya hentikan. Tidak boleh ada kegiatan untuk IKSP Kerasakti dimanapun juga 40 hari. Setelah 40 hari rapat keluarga menentukan saya, akhirnya saya juga sedikit belajar nyocok nih awak. Jawa nyocok. Saya banyak datang ke ulama, pengasuh pondok pesantren dan lain sebagainya. Akhirnya ada laku yang harus saya lakukan. Akhirnya saya beranikan untuk memimpin IKSP Kerasakti yang sekarang ini saudara ikuti. Untuk agama, ya, guru besar kita Bapak Raden Toto Kindarto Muslim. Saya bertanggung jawab. Ceritanya begini, pada saat almarhum meninggal, satu-satunya Muslim yang disemayamkan di tempat persemayaman orang Tionghoa. Jadi begitu beliau meninggal, disemayamkan di situ. Tapi pada saat malam hari, meninggalnya sore, malam hari saya bersama para pengurus, namanya saya selaku penanggung jawab pada saat itu karena saya sebagai ketua harian sempat melakukan debat tebal dengan keluarga. Karena keluarga, maksudnya istri dan mungkin keluarga besar dari istrinya, Pak Totong itu tetap harus ikut Nasrani. Saya nggak mau, ramai sampai malam, nggak selesai itu, nggak ada jalan keluarnya, buntu. Saya sudah ngomong,
saya ini setiap hari Jumat ketika ada kegiatan menjelang pengesahan saya selalu di Jalan Merpati dan diajak bersama-sama untuk sholat Jumat di Masjid Agung. Saya sudah ngomong gitu, tapi tidak, dia Nasrani. Akhirnya yang merawat almarhum besar kita memberikan KTP itu kepada saya. Ibunya, ibu yang merawat atau tentu menunjukkan KTP kepada saya. Coba Bang, ini mungkin kelihatannya ada KTP. Setelah saya lihat, benar Islam. Jadi almarhum itu agamanya Islam. Tapi memang ibu Nasrani. Jadi Pak Totong itu agamanya Islam. Dibuktikan dengan KTP yang dimiliki dan beliau juga menjalankan ibadah 5 waktu. Alhamdulillah. Setelah ketemu dengan KTP ini akhirnya apa yang terjadi? Supaya semuanya paham. Pada saat meninggalnya almarhum pada malam hari itu, begitu keluarga menyerah dengan posisi KTP dia adalah Muslim, semua keluarga dari istri almarhum tak mau untuk merawat jenazah ini sampai ke pemakaman. Akhirnya saya beranikan diri. Ya sudah, kalau nggak mau semua tanggung jawab. Mulai malam hari ini sampai ke pemakaman sampai selamatan ya. Kalau orang Jawa pakai selamatan, nggak tahu kalau di sini. Semuanya nanti yang nanggung perguruan. Saya sampaikan begitu. Sehingga begitu selesai langsung dilepas, semuanya kita yang ngurusi. Semuanya kita yang ngurusi. Mulai pemakamannya sampai selama 7 hari kita baca surat Yasin di rumahnya. Keluarga nggak mau tahu. Gak mau tahu itu bukan karena apa-apa. Gak mau tahu itu karena memang tidak sealiran. Dia gak paham. Akhirnya selama 7 hari itu saya setiap sore menjelang maghrib saya datang ke pondok, ngambil santri di situ bersama Mbah Yainya, saya ajak ke rumahnya ngaji di situ. Sekaligus bawa kue. Ini cerita biar semuanya paham. Ternyata perjuangannya seperti itu. Sama bawa kue sendiri. Selesai sama 7 harinya, selamatan 40 hari, 100 hari, saya tarik di rumah saya. Terus untuk yang selanjutnya, teman semuanya, jadi semuanya udah paham bahwa almarhum itu adalah Muslim. Dan sekarang mungkin jenengan tahu ketika mau ada yang ke sana melihat makomnya kok di sampingnya ada salib dan sebagainya, itu kebetulan saja. Karena itu makam itu lebih dulu yang Nasrani, sehingga ada kita tidak berani untuk hilang itu.